Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasrima Escape Nurse MCAP dengan NIDN 0901 048501. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan Kendari, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini adalah pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni keperawatan dewasa, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem imunologi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini tertuang dalam rencana pembelajaran, terdiri dari 1. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kedua, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria. Capaian ketiga yang diharapkan yaitu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria pada klien dewasa. Kelima, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas. Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Anak-anak bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini kita akan masuk kembali mata kuliah perawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkembangan, dan imunologi. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem endokrin dan sistem imunologi. Bagaimana manajemennya, bagaimana tren dan isunya sekarang sistem ini. Oke, tapi sebelumnya ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, dengan baik-baik. Betty, Ibu. Febriani, Ibu. Dita, Ibu. Oke, jadi setelah tadi kita absen, sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu sehingga apa yang kita pelajari nanti bisa kita pahami dengan baik. Oke, jadi saya persilakan kepada siapa yang mau memimpin doa? Ihsan. Oke, Ihsan, silakan memimpin doanya, Ihsan. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan proses belajar dan mengajar, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita lanjut ya materinya. Jadi sekarang kita belajar tentang tren dan isu gangguan sistem endokrin dan imunologi serta manajemen kasus dan
dulu pertanyaan sekalian. Minggu lalu kita masih ada yang ingat apa mata pelajaran apa sih pokok bahasa yang minggu lalu? Apa kita belajar apa minggu lalu? Sistem apa? Sistem perkeminan. Jadi sistem perkeminan minggu lalu ya. Jadi masih ingat sistem perkeminan, masalah-masalah yang sering muncul di sistem perkeminan apa? Masalah yang muncul di sistem perkeminan, penyakit sistem perkeminan, infeksi saluran kencing, infeksi saluran kencing ya. Jadi sekarang kita belajar tren dan isu gangguan sistem endokrin dan imunologi serta bagaimana manajemen kasusnya serta peran perawat. Oke? Sekarang ini pengantar sistem endokrin. Nah, apa itu sistem endokrin? Apa itu sistem endokrin? Sistem yang mengontrol hormon yang penting untuk metabolisme tumbuhan serta sistem reproduksi. Jadi di sistem endokrin ini cuma pengantar ya, dan penting pengantarnya. Jadi sistem endokrin ada beberapa penyakit yang sering muncul karena gangguan sistem endokrin. Apa itu? Diabetes. Terus ini ada sistem imunologi. Apa itu sistem imunologi? Sistem imun. Jadi sistem yang melindungi tubuh dari infeksi sel atau infeksi sel-sel yang abnormal sehingga masalah pada satu sistem bisa mempengaruhi masalah lain. Jadi dalam tubuh kita itu satu sistem itu berpengaruh ke sistem lain. Oke, sekarang tren gangguan sistem endokrin yang sering kalian dengar ini. Diabetes. Nah, diabetes mellitus ini biasa di lingkungan masyarakat disebut dengan penyakit gula. Jadi diabetes mellitus ini prevalensinya atau angka kejadiannya itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi Indonesia masuk urutan kelima paling banyak penderita diabetes mellitus. Oke? Diabetes mellitus biasa disebut dengan penyakit gula, kencing manis. Oke? Terus ini gangguan tiroid. Biasa lihat orang yang besar. Ya, yang besar. Terus apa lagi? Obesitas. Kenapa ini berhubungan? Karena ibu tadi jelaskan sistem yang satu dengan sistem yang lain itu saling berhubungan. Kadang orang menderita hipertensi yang tidak ditangani dengan cepat akan berdampak ke ginjal, seperti dengan diabetes mellitus yang tidak ditangani dengan cepat akan berdampak ke ginjal. Nah, ini dia tren dan gangguan sistem imunologi. Penyakit autoimun. Biasa kalian dengar istilah lupus, itu penyakit-penyakit pada sistem imunologi. Imunodefisiensi itu risiko infeksi yang berulang. Contohnya penyakitnya apa sistem imunologi? AIDS. Yang sekarang kita lihat AIDS ini semakin meningkat angka kejadiannya. Oke. Terus alergi. Jadi alergi itu salah satu penyakit. Contohnya alergi apa? Ini asma. Mungkin ada orang yang alergi dingin. Nah, biasakan ada dingin tiba-tiba ada asma. Jadi setiap ada contoh ini dia asma itu dia alergi dingin. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya terkait dengan diabetes. Oke. Jika kedua orang tuanya terkena diabetes dan memiliki 5 orang anak, apakah ke-5 orang anak tersebut semuanya akan terkena diabetes atau sebaliknya? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Kira-kira kalau yang paling kalian ada tidak yang mau jawab?
Ibu sekarang bertanya ke kalian tentang diabetes mellitus, oke? Diabetes mellitus kan tandanya itu glukosa darah meningkat. Nah, kira-kira ada tidak yang tahu di sini? Glukosa darah glukosa darah normal berapa? Oke, siapa? Nurtia, coba sebutkan. Kadar glukosa sebelum makan atau puasa 70 sampai 99 mg. Kalau 2 jam setelah makan itu 140 mg. Kalau kadar glukosa sewaktu bisa sampai 70 sampai 140 mg. Jadi segitu kadar glukosa normal. Turun dulu Ibu. Oke, jadi kita lanjut ke membahas masalah diabetes mellitus. Terus diabetes mellitus itu salah satu tandanya itu kenaikan glukosa darah. Nah, glukosa darah normal ada yang ingat? Glukosa darah normal berapa? Glukosa darah normal sewaktu, artinya sewaktu-waktu dia bisa dites gula darahnya. Ada juga glukosa darah puasa. Jadi beda nanti hasilnya glukosa darah puasa dan glukosa darah sewaktu. Kira-kira glukosa darah sewaktu ada yang tahu berapa normalnya? Saya kalau normalnya di bawah 140 mg desiliter, kalau untuk para diabetes 140 sampai 199 mg desiliter. Kalau pas sudah diabetes itu udah bisa di 200 mg desiliter. Terus glukosa darah puasa siapa yang bisa tahu Nurtia? 70 sampai 99 mg per desiliter. Oke, terus dia dites kasus-kasus di rumah sakit. Jadi salah satunya peran perawat sebagai jadi perawat sebagai advokat itu membela hak pasien. Apa itu membela hak pasien? Jadi kalau di rumah sakit itu perawat harus memberikan informasi konsen ke pasien. Oke, kedua mediasi jika terjadi konflik. Apalagi bagaimana pasien bisa mengakses layanan. Jadi menjamin pasien mendapatkan sumber daya pelayanan yang adil. Tidak ada perbedaan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien di Bangsal dengan pasien gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Jangan karena pasiennya kalian di VIP kalian datang senyum, terus pasiennya di Bangsal kalian datang dengan muka-muka. Tidak boleh. Jadi harus disamakan pelayanan. Pemberdayaan pasien menjadi aktif dalam keputusan perawat. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi ke pasien, menjelaskan apa penyakitnya, jadi mereka tahu semua. Jadi bagaimana pasien bertanya jika ada yang tidak dimengerti, informasi yang pasien tidak mengerti, mereka bisa bertanya ke perawat. Terus peran perawat sebagai jadi ini yang sering kalian pelajari adalah komunikasi. Apa lagi? Jadi perawat itu berkoordinasi dengan berbagai kesehatan. Seperti apa? Kesehatan apa? Farmasi dan tenaga medis lain seperti yang ada di ruangan apa? Tadi radiologi. Oke. Terus penjelasan perawat memberikan penjelasan tentang rencana perawatan yang akan diberikan ke pasien. Ini ada lagi pelaporan yang akurat. Perawat kan membuat asuhan perawatan, itu ada pelaporan kondisi pasien. Masih ingat sih apa-apa yang ada di asuhan perawatan? Apa? Pengkajian, apa lagi? Apa lagi? Siapa lagi? Evaluasi. Nah, jadi untuk hari ini sudah selesai dan kalian mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Siapa? Siapa? Gusti. Oke, Gusti, apa pertanyaannya?
itu merupakan penyakit yang bisa menular. Penularannya melalui apa? Tentunya penularannya kalian memiliki sistem imun yang lagi lemah, penurunan sistem imun, terus kalian kontak dengan pasien. Selain kontak melalui hubungan seksual, bisa bekas suntikan, jarum suntikan mengenai luka yang kalian pas luka, ada luka yang kalian masuk. Nah, di posisi itu sistem imun tubuhnya kalian melemah, itu bisa tertular penyakit. Nah, jadi kalian waspada sama penyakit yang menular, khususnya juga penyakit HIV. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Jadi untuk hari ini materi dari Ibu sudah selesai. Jadi apa yang kita pelajari tadi semoga bisa kita pahami sama-sama. Terus kalian bisa aplikasikan sebagai calon-calon masa depan. Karena yang akan menjadikan perawat-perawat yang senior nanti di sana adalah kalian. Yang akan menjadikan perawat-perawat senior yang di rumah sakit, terus yang di puskesmas itu adalah kalian. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem imunologi, sistem perkemihan, dan sistem reproduksi pria pada program studi S1 Keperawatan Stikes Karya Kesehatan Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.